Hari ke-13 baca buku riset Indonesia. Enggak aku bengkak ya. Sorry, aku lately I become so easy to sleep. Jadi entahlah, makin gemuk aku, jadi itu aja lain ku keluhkan ya kan. Cuma ada kayak makan aja loh, aku kalau banyak pikiran makan aja, padahal kayak ada loh solusi lain gitu. Ya udahlah, udah lanjut ya, ini aku bahas ini tentang baca buku riset Indonesia. Oke. Jadi ini tentang bab berikutnya adalah raksasa konglomerasi sosial. Jadi ini tentang koperasi di negeri kapitalis. Wow, jadi ini ada berbagai berbagai jenis koperasi di berbagai negara, sudah dijelaskan di sini, dikasih statistiknya, dikasih jenis-jenisnya dan segala macam seperti kayak di Finlandia koperasi kehutanan. Kalau di koperasi peternak sapi Fonterra di Selandia Baru. Di Amerika Serikat pun adanya federasi koperasi bisa lebih besar dari perusahaan swasta. Terus terus dan di India yang sering kita jadikan meme itu kan banyak kali. Aku sering meme aku lihat kan. Itu bahkan ada namanya dibikin koperasi pertanian dan pengolahan pangan terbesar di dunia. Weh, mantap coy. Terus di Korea juga ada Nonghyuk, Federasi Nasional Koperasi yang beranggotakan 80% petani Korea. Habis itu ada juga koperasi di Jawa Tengah. Oh, Ekspedisi Indonesia Baru. Ini dijelaskan nih masing-masing segala macam. Terus, dalam skala dunia, koperasi bukanlah model ece-ece, model usaha ece-ece. Ada sekitar 1 miliar orang atau 12% penduduk dunia yang terlibat dalam 3 juta koperasi. Wow. Serta memberi 280 juta orang atau 10% lapangan pekerjaan di seluruh planet ini. Mantap ya. Jadi, nah, di sini ada salah satu bab yang menurutku ting 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 mantap. Kata ini, selama ini kita dicocoki pandangan keliru bahwa kompetisi bukan kooperasi, merupakan motor kemajuan. Sistem lembaga dan model-model kebijakan publik kita disusun dengan asumsi dasar itu bahwa manusia tidak bisa dipercaya dan berwatak mementingkan diri. Selama 40 tahun terakhir, kecenderungan utama kebijakan publik adalah mempromosikan egoisme yang tak hanya memicu perang dan konflik tapi juga kerusakan alam. Friedman dan Dawkins keliru. Ekonomi yang mengabaikan kooperasi dan keadilan tidak akan inovatif dan tumbuh. Kecenderungan bekerja sama, senang membantu dan dermawan adalah watak dasar manusia yang tumbuh dalam gen kita. Jika masih hidup, Bung Hatta dan Bung Karno pun mengatakan bahwa Friedman dan Dawkins telah keliru. Wow. Jadi, di bagian-bagian pembahasan kooperasi ini, ada disebutkan sebuah nama yang aku kayak udah berapa kali dia diulang namanya di sini. Terus oke lah, lanjut ya bab ini ya, udah 3 menit. Menepis semangat filantropis, solusi kemiskinan non-pemerintah dan penguatan civil society. Terus katanya, di hutan lereng, penghutanan kembali adalah keharusan untuk menyelamatkan tata air yang mempengaruhi hidup jutaan orang di 5 kabupaten Jawa Tengah, bagian selatan. Jadi, ini termasuk kooperasi juga kan, pembahasan tentang kooperasi. Jadi, ini aku suka. Suka. Rupanya katanya wakaf adalah salah satu instrumen filantropi dalam Islam dengan tujuan pemerataan ekonomi sosial. Pada prinsipnya, orang menyerahkan harta, tanah maupun uang agar dikelola demi kemaslahatan bersama, tidak hanya selalu untuk membantu orang miskin. Jadi, rupanya menurut sistem informasi wakaf Kementerian Agama pada tahun 2022, luas lahan wakaf mencapai 52.250 hektar yang tersebar di ribuan titik di seluruh Indonesia. Wakaf dalam uang yang berhasil dikumpulkan mencapai 2 hingga 3 triliun per tahun, tetapi potensinya bisa mencapai 180 triliun per tahun, lebih banyak dari seluruh laba BUMN digabung menjadi satu. Wow. Terus ada salah satu bab yang bahas tentang terus dibikinlah ini sebuah program, itu kayak menyatukan hasil wakaf gitu loh. Lupa bahasanya, tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu bentar. Ini ada kata-kata, ada ini. Organisasi seperti Nadatul Ulama, Muhammadiyah, Lazis atau Dompet Duafa harus didorong memperkuat peran manajerial, nazir, pengelolaan dan wakaf. Tapi bukan dalam bentuk seperti yang diinginkan pemerintah. Ketimbang mengabdikan dana wakaf untuk kepentingan pemerintah, para nazir harus diperkuat untuk bisa menginvestasikan sebagian dananya ke ekonomi lokal pedesaan, khususnya di sektor pertanian, perikanan, kehutanan rakyat, dan pelestarian alam atau green economy. Wow. Enggak, maksudku bukan wow. Enggak, maksudku. Ada kata-kata di sini yang kayak memicu apa lagi-lagi ku bilang kemarahan, kayak ada loh contohnya gitu, ada contohnya pembahasannya. uh,
ini penutup ya kalimatnya, tak hanya bisa membantu pemerintah mengatasi masalah pengelolaan wakaf oleh komunitas berbasis agama, juga memperkuat partisipasi dan peran masyarakat sipil dalam membangun negara demokratis. Iyalah kalau sudah adanya penghasilan awak ya kan. Oh iya BTW, yang masalah dompet duafa, kalau nggak salah aku pernah dapat beasiswa itu di tahun berapa ya gitu. Itu kalau nggak salah waktu itu tahun dapatnya sekitar 400 atau 600 ribu gitu per bulan kalau nggak salah. Cuman dapatnya cuma 3 bulan. eh Lumayan lah, dicairkan melalui bank daerah kan, lumayan. Maksudku untuk bantu-bantu gitu. Dan untuk dapatkan itu harus bersaing dari berapa orang mau daftar ya, baru dapat gitu. Habis itu dari dokumen, dari apa? Dari daftar nilai, terus nanti entah apa lagi, baru nanti terakhir pokoknya wawancara, barulah itu. Tahun berapa aku lupa, kayaknya belasan tahun yang lalu terjadi. Lumayan lah untuk bantu-bantu mahasiswa cuma kemarin ya kan. Dan pulaskan sendiri gitu. Terus iya ya, kenapa nggak dimanfaatkan begitu besar potensinya ya kan? Oke, aduh udah 7 menit. Mencegah si malakama kereta api. Layanan publik yang bagus tidak harus menjadi elitis. Nah, ini disebutkan ini betul loh. Ini kan ada bapak ini kan, bapak Jonan ini. Semenjak beliau jadi menteri yang mengurus kereta api gitu kan. Dari yang nggak beres lah sampai yang wah terasa mewah kalau udah naik kereta api. Waktu itu aku tidak merasakan, soalnya aku bolak-balik kan. Nah, waktu kuliah tuh bolak-balik kan menggunakan kereta api. Jadi kayak bersih, nggak diganggu lagi waktu tidur kerenceng-kerenceng segala macam. Mantap kali. Ini kalau nggak salah babnya tentang apa ya, aku perubahan kereta api Indonesia KAI membawa optimisme besar, membuktikan bahwa kita bisa berubah lebih baik. Tidak semua layanan publik gelap dan bikin frustasi. Optimisme itu semestinya bisa mengilhami BUMN lain yang selama ini dikenal korup dan memiliki standar rendah dalam melayani publik. Wes, serius. Ini kalau nggak salah, seperti yang kata babnya tadi. Tunggu ya. Makanya aku bentar udah. Tunggu aku lanjutkan di video berikutnya. Oke, bye.